mengalihkan pikirannya kayak. Betul, bener-bener sama nguruskan kerjaan aja. Tapi untuk yang kemarin sendiri tuh Kak Indah sekarang seperti apa sih Kak? Sudah misal apalagi pas setelah udah dilaporin gitu. Sudah lega kah atau seperti apa nih? Eh, Lega aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudah-mudahan kan nanti kan terlihat siapa yang benar dan tidak benar. Karena saya masih sedihnya tuh dibilang pansos, karena yang setahu aku kan kalau pansos itu sayanya yang berkoar-koar, tapi kan ini di sana yang berkoar-koar, aku hanya menanggapi saja koar-koarannya, itu aja sih. Ya Bismillah sudah diurus sama pengacara aku, sama tim pengacara aku. Alhamdulillah pokoknya diserahkan juga sama tim pengacara aku sama Abang Riki. Pastinya Pak Jenderal juga kan punya pengalaman tentang hal-hal seperti ini. Kan Pak Jenderal juga itu mantan penyidik juga. Jadi insya Allah aku udah serahin ke dia, ke beliau ya. Udah serahin ke beliau ya, tinggal aku ya itu menikmati hidup aja, udah tidak tinggal apa sih. Kemarin kan memang sudah beberapa minggu ini kan, beberapa bulan ini kan aku nggak bisa pergi-pergi. Ini pun sampai Senin insya Allah masih di Jakarta. Habis itu palingan aku mulai lagi dengan hobi aku keliling dunia, jalan-jalan. Karena emang hobi kita kan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan mau kemana-kemana judulnya kan jalan-jalan. Menikmati hidup dan menikmati keindahan alam yang Allah berikan. Kayak gitu kan. Dia juga ada bicara, ngapain juga kalau pergi-pergi ke luar negeri kalau nggak ada kalau nggak ada gunanya dong, menikmati keindahan alam yang Allah ciptakan. Dan kita ada rezeki ya, jalan-jalan lah keliling dunia supaya Juga ya, mata kita terbuka gitu, hidup kita mengepakkan sayap kan seperti Syahrini kan warawiri di udara, dan itulah Indah Sari seperti itu. Jadi kalau ada yang iri apalagi sampai ngenyeng ngapain keliling dunia, ya menikmati keindahan alam dan menghabiskan uang yang gak habis-habis kan gitu kan. Cepis. Kak Indah sendiri kemarin sempat ada statement kalau Kak Indah sempat dicurigain sebagai suka juga sama si Ya ampun, masa aku suka sama lakinya? Enggak, dia tahu kok. Jadi gini, dia tuh tahu aku tuh punya pacar. Waktu itu kan aku pacaran sama cowok aku yang orang Turki. Kan ngajak nikah, cuman karena beda kultur ya, beda budaya. Dan tadinya kita memang sudah mau nikah, tapi aku harus tinggal di Turki. Kayaknya aku masih mikir ya. Apalagi dia juga sama profesinya, suka terbang-terbang juga kayak gitu. Jadi aku takut. Aku suruh tinggal di Turki dan aku diambil itunya paspornya. Jadi aku nggak mau tinggal di Turki. Nah setelah aku putus dari cowokku yang di Turki, dia tahu aku punya pacar. Ya putusnya juga aku pisahnya sama cowok aku yang baru ya, karena memang hal sepele lah, cuma gara-gara sholat. Aku kan memang di rumah punya peraturan ya, kalau cowok yang pacaran sama aku itu harus jadi imam. rajin ibadah. Iya, karena aku itu kan cari imam, laki-laki yang bisa jadi imam. Aku tuh kemarin sama cowok aku tuh putus gara-gara berantem. Dia udah wudu, dia sholat. Aku bilang ke wudu ya, tapi aku mungkin wudunya kelamaan di toilet, kelamaan di kamar mandi. Pas aku keluar kamar, dia udah sholat di ruang sholat. Aku marah, maksud aku apa salahnya sih tunggu sebentar gitu, karena memang aku ini kan cari calon imam gitu kan. Jadi memang aku selalu sama orang yang deket sama aku itu senang berjamaah sholatnya. Sama dulu mantan pacar aku yang di Turki pun selalu kalau kita sholat di mana-mana kita berjamaah. Jadi dia tahu kok masa aku suka sama cowoknya dia, karena cowoknya dia juga kan sholatnya nggak pernah setahu aku ya. Setahu aku ya, karena kadang yang ceweknya sholat aja cowoknya juga nggak pernah sholat. Kalau aku kan nggak gitu, peraturan aku tuh kalau sholat selalu berjamaah gitu. Alhamdulillah aku tidak pernah punya rasa suka dengan punyanya teman atau mantannya teman. Sama mantan temanku aja aku, walaupun dia ngejar-ngejar aku nggak bakalan. Aku dulu pernah punya teman, mereka putus dan aku tahu cowoknya itu bekas temen aku. Walaupun kaya ganteng itu anti. Indah Sari nggak mau, karena nanti takutnya dituduhnya sukanya dari kemarin-kemarin. Itu tidak mau, anti banget. Alhamdulillah saya tidak punya perasaan itu kepada
dialah jauh lah ya gitu. Dan nggak seperti itu. Nggak bener ya kayak Nggak banget ya Allah ya Tuhan ya Robbi. jangan sampai gitu. Sampai dibilang katanya cemburu lah, inilah itu. Enggak, insya Allah enggak. Kan aku kan di situ juga kan nggak berkuar-kuar. Aku cuman apa sih namanya, melihat sesuatu yang aku lihat. Karena cowoknya aku lihat berpelukan, tapi kan sudah diiyain kan sama cowoknya di kontennya dia, di YouTube-nya dia sudah diiyain katanya kalau memang berpelukan apa namanya, kan nggak pakai nafsu, kita kan nggak tahu nafsu apa enggak. Jadi kan yang aku lihat cuman dia berpelukan, tapi kan sudah diiyakan dia berpelukan, ya sudah, berarti tidak ada yang menyebarkan berita hoak di sini, tidak ada yang memfitnah di sini, kan seperti itu. Dan tidak ada yang pansos, karena kalau pansos aku yang nguprak-nguprak terus. Ini kan saya sudah diam, saya pulang umroh diam. Saya pulang umroh berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha untuk menutup aurat yang tadi biasanya aku kalau nyanyi semua terbuka, belahan dada, pahanya juga kemana-mana. Ya saya cuma belajar lebih tertutup aja, walaupun kan nggak ada manusia yang sempurna ya. Belajar, namanya orang belajar tuh kan ada tahapannya. Mudah-mudahan akan lebih baik kalau aku dapat imam yang baik kayak gitu. Karena memang aku udah nggak di tahap pengen pacaran, pengennya punya suami. Dan peraturan aku adalah itu, suami itu harus jadi imam, sholat itu berjamaah, kecuali pas dia lagi kerja ya. Maksudnya kalau dia di rumah atau bersama aku, sebisa mungkin itu harus berjamaah. Kalau aku kayak gitu, persyaratan yang bisa membimbing Kak Indah lagi. Bener ya, selain bertanggung jawab juga lahir batin bisa membimbing. Dan memang saya dulu waktu anak-anak saya ikut sama saya, anak saya kan cowok-cowok ya, kita memang kalau di rumah selalu berjamaah. Karena sekarang anak saya ikut sama mantan suami saya, ya pokoknya kalau ada siapapun laki-laki di rumah saya, mau itu suaminya pekerja saya yang kerja di rumah saya silahkan harus jadi imam. Karena kan sholat sendiri sama sholat imami beda. Nah, di sosial media karena banyak bilang, yang netizen yang bilang gitu katanya, ini antara Kak Indah sama orang sana yang berdua gitu, bilang cinta segitiga gitu jadinya. Ini perpecahan. Enggak, subhanallah. Alhamdulillah, insya Allah jangan sampai. Karena memang aku juga kan sama cowok aku juga baru pisah ya. Baru pisah, masih anget-angetnya pisah. Pisahnya juga bukan karena aku punya orang ketiga atau cowok aku juga punya orang ketiga, nggak, cuma gara-gara sholat aja. Aku biasanya kita berjamaah sholatnya. Mau lagi jalan-jalan, mau lagi di rumahnya cowok aku itu, lagi dimanapun, kita memang selalu berjamaah. Itu cuma karena satu, dia katanya nggak sabaran nungguin aku, katanya aku kelamaan wudunya, jadi dia sholat duluan. Itu situlah aku kesel gitu. Karena kesel, emosi, ya udah aku memilih, berarti kamu nggak bisa jadi imam aku cari orang yang bisa jadi imam, aku cuma bicara kayak gitu, pisahnya ya cuman seperti itu aja. Tapi kan kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan memang akan ada apa namanya itikat baik dari dia, meminta maaf, atau misalkan kita balik lagi, kita nggak menutup kemungkinan. Dan memang tidak pernah saya punya perasaan apapun dengan siapapun. Apalagi cinta segitiga sama orang yang pernah aku anggap adikku. Aku pernah menganggap dia sebagai adikku sendiri. Dia nangis, aku ikut nangis. Dia bahagia, dia tertawa, aku seneng bahagia. Jadi kenapa harus seperti itu? Aku sama mantan temanku aja, sudah mantan aja aku nggak mau, apalagi sama ini. Enggak lah. Apa rasanya ya bekas orang yang kita anggap sebagai adik sendiri, tidak mungkin. Nah, waktu itu juga katanya pacarnya dia pernah curhat juga ke Kak Indah soal. Pacarnya siapa tuh? Pacarnya Mami pernah curhat juga ke Mbak Indah, katanya soal dia dibilang miskin padahal. Oh iya, itu ketika lagi di Bali. Aku kan disuruh ya, setelah malam ketemu di klub itu, pagi-paginya aku belum tidur, aku disuruh ke cek posnya yang disuruh perempuan itu. Akhirnya aku datang, itu di hotelnya di daerah Seminyak. Aku datang ke hotel, di lobi aku lihat nggak ada, yang ada adalah maskapai yang satu lagi. Satu maskapai kan, dia maskapainya yang A, ini yang maskapai yang B. Ya mungkin apa cowok itu ada di lobi itu juga, melihat saya, ada dia WA, katanya jangan ikut campur. Saya bilang saya nggak ada yang ikut campur. Pada saat itu aku tidak bilang sama si laki-laki itu kalau aku itu disuruh sama perempuannya ini, karena kita keep silent kan.
Terus dia bilang, kamu tahu nggak, kita tuh udah putus karena apa, saya itu tidak mau nemuin dia udah mau 2 bulan ini, dia bilang gitu, karena saya selalu dibilang miskin. Itu aja sih, saya selalu dibilang miskin dan itu menyakitkan buat saya, makanya saya tidak pernah mau ketemu dia gitu kan. Itu kata si cerita laki-lakinya. Terus aku bilang ke perempuannya, ini aku lagi di WA sama si laki-laki itu, katanya dia dibilang miskin dan dia udah putus katanya sama kamu. Kata dia nggak ada putus kak, jadi perempuan ini tetap ngelak, nggak putus. Dia tuh perempuan ini masih tetap bilang aku nggak ada putus kak, kita cuma ribut biasa, kalau putus ya dia harus ngomong sama aku sama mami, kata dia kayak gitu kan. Ya dia mungkin nggak tahu, dia bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba dia sekarang gembar-gembor, kita kan dulu udah putus gitu. Jadi orangnya suka ngomongnya beda-beda, aku bingung. Makanya sekarang tuh saya takut banget sama berteman ya, takut diputar-putar, dipelintir-pelintir. Jadi sekarang saya enjoy in my life aja, tetap jalan-jalan. Kalau ada kerjaan kan kerjaan itu nggak harus di dunia entertain. Jadi maksudnya dia boleh bangga, dia bilang dia sibuk kerja, saya juga kerja, tapi kan kerjaan itu nggak harus di dunia entertain. Dimanapun kita bekerja itu adalah halal buat aku juga. Dan aku juga bukan tipe perempuan yang suka numpukin duit ditumpuk-tumpuk sampai numpuk akhirnya besok kita mati. Aku bukan tipe orang perempuan yang seperti, aku tipe perempuan yang aku bersyukur, alhamdulillah aku punya rumah gak kehujanan, aku ada kendaraan gak kehujanan. Terus ketika aku ada rezeki, ketika aku kerja ada rezeki, kita harus menikmatin hidup dong. Ya cara menikmati hidup aku adalah beli tiket keliling dunia. Aku mau ke Jepang, aku mau ke Turki, nah kebetulan dalam waktu dekat ini aku palingan mau ke Jepang terus ke Turki kayak gitu kan, ke Eropa. Ya mudah-mudahan bisa umroh lagi, karena aku umroh kan insya Allah setiap 3 bulan sekali. Ya ini kan baru 2 bulan kurang ya. Ya insya Allah siapa tahu nanti aku bulan puasa atau lebaran bisa di Mekah gitu. Jadi aku sih cuma berpikir sekarang thanks untuk Allah, terima kasih untuk Allah sudah menjaga aku, sudah berikan aku sesuatu yang luar biasa. Jadi menurut aku, kenapa aku direnggangkan sama orang ini, pastinya semua sudah diatur sama Allah, karena Allah sayang sama aku. Mungkin Allah pengen aku menyibukkan diriku sendiri, tidak sibuk diteleponin sama orang kayak gitu. Mengutamakan diri sendiri. Insya Allah, amin ya Allah. Oke. Kak, kan yang itu curhat tuh bilang ke Kak Indah bahwa dia dikatain miskin. Oh iya, cowoknya itu. Iya. Nah, ya itu apakah Kak Indah ada kasih saran buat pacarnya tersebut atau? Enggak, aku cuma bilang sama cowok itu, oh itu urusan kalian. Saya bilang kayak gitu kan, masih ada chattingannya juga kan, itu urusan kalian. Terus dia bilang padahal saya kasih dia sebulan 60 juta, kata cowoknya ini. Saya bilang itu bukan urusan saya, itu kan udah urusan kalian, bodo amat kayak gitu kan. Ya, jadi dia merasa sakit hati gitu, dia udah kasih 60 juta sebulan, terus dia selalu dibilang miskin. Itu sih dia bilang, tapi aku nggak pada saat itu kan aku nggak bicara bahwa aku ngikutin dia disuruh sama perempuan yang ini gitu. Makanya aku bingung, sebenarnya dia mau balik lagi nggak apa-apa, silahkan, yang penting bahagia. Kenapa harus ngata-ngatain aku penyebar berita hoak lah, memberikan keterangan palsu demi Rasulullah. Makanya aku berani pertama saya preskon, saya berani sumpah pocong. Tapi alhamdulillah kan nggak sampai saya sumpah pocong, laki-lakinya sudah berbicara, mengakui bahwa dia memang berpelukan. Tapi kontennya nafsu atau tidak, saya nggak peduli mau nafsu atau nggak kan. Yang penting saya ketemu bapak lagi berpelukan pak, kayak gitu. Itu aja sih, berpelukan dengan perempuan, bukan dengan gorila. Atau saya bilang dia sedang berpelukan dengan laki-laki, berarti gay kan gitu kan. Saya bilangnya berpelukan dengan perempuan. Oke. Kak, katanya kan sempat dibilang katanya si Ruli mungkin suka sama si Indah nih, terus akhirnya si perempuannya cemburu. Nah, Kak Indah sendiri ngerasa gak sih kalau nggak sih, kalau atau Kak Indah ngerasa ada kode-kode dari pacarnya? Enggak lah, kalau cowoknya setahu aku nggak bakal berani lah ya, karena kan ceweknya ini kan galak. Galaknya minta ampun, bisa dirajang gitu kan, bisa ditonjok, bisa dibikin sop nanti kalau dia macam-macam gitu. Apalagi kan si pacarnya sempat bilang juga katanya dia suka sama
perempuan yang lebih tua. Nah kebetulan gitu apa nih cocok Kapan logi ngomongnya? ada dibilang gitu katanya suka sama perempuan yang lebih tua. Nah kebetulan cocok logi nih kak, bilang katanya kan dia kan lebih tua gini gini gini. Oh enggak sih. Kalau setahu aku sih kemarin aku ketemu teman-teman aku katanya sukanya bukannya yang lebih tua, sukanya sama yang perempuan kaya, cie. Perlu di-spill nggak nih ya nama-namanya? Nggak perlu ya. Pokoknya ada temanku yang cantik, kaya, pokoknya sukses. Ternyata dia juga pernah di DM sama laki-laki ini gitu. Jadi dia memberikan kesaksian. Ini loh DM-nya katanya laki-laki ini emang pengincar perempuan-perempuan sukses dan kaya kayak gitu. Gak ngerti ya soalnya temanku itu di DM sama dia. Aku spill aja ya namanya ya, soalnya aku gergetan nih ya. Depannya D. Tapi bukan dia D juga ya. Sama ya. Tapi depannya D. Belakangnya depannya D ada R. Dokter. Ya dia juga jadi ternyata beberapa teman-teman aku yang pernah di ADM memang cantik dan kaya-kaya kayak gitu, cantik dan kaya.